Christine, Christine Agatha, Iya, Bu. udah nonton videonya belum? Belum. Belum. Padahal itu durasinya cuma 11 menit loh. Itu dia ngejelasin soal rheumatoid arthritis di durasi 11 menit aja, itu kalian bisa ngerti soal rheumatoid arthritis. Kenapa saya minta kalian nonton sebenarnya? Karena saya harapannya itu kalian ada gambaran sedikit lah tentang rheumatoid arthritis, khususnya di bagian patofisiologinya gitu. Karena kalau mau dijelasin malam ini tuh kayak terlalu banyak waktu yang kepake gitu. Eh, saya boleh screen share nggak ini? Saya kayaknya nggak bisa screen share nih. Hostnya boleh di ini dulu deh. Hostnya, hostnya siapa ya? Halo? Siapa tadi yang ngechat saya tuh? Tadi linknya dari Lintang, Bu. Ya coba Bintang, jadiin saya host kah? Oke. Jevon yang host sekarang. Saya masih belum bisa. Baik Bu, sebentar Bu. Saya tanya dua orang lagi ya. Apakah benar-benar nggak ada yang nonton nih? Hmm, Mila, Mila Kansiasari. Iya, Ibu. Videonya belum ada di-share, Bu. Jadi, saya Ah, belum nonton. gini deh. Iya, Bu. Kalau untuk lima kelas A, belas menit sekarang, 15 menit waktu kalian buat nonton video itu dulu. Yang tadi siapa yang saya share video itu, tolong share dulu videonya, nonton dulu video itu sekarang. Saya kasih waktu 15 menit. Nonton dulu ya. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personal. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. In rheumatoid arthritis, arth refers to joints, itis means inflammation, and rheumatoid comes from arth refers to joints, itis means inflammation, and rheumatoid comes from rheumatism, which more broadly refers to a musculoskeletal illness. So, rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder that mostly affects the joints, but can also involve other organ systems like the skin and the lungs as well. Alright, so a healthy joint typically has two bones covered with articular cartilage at the ends. Articular cartilage is a type of connective tissue that acts like a protective cushion. It's a lubricated surface for bones that typically has two bones covered with articular cartilage at the ends. Articular cartilage is a type of connective tissue that acts like a protective cushion. It's a lubricated surface for bones to smoothly glide against.
One type of joint, like the knee joint, is called a synovial joint. A synovial joint connects two bones with a fibrous joint capsule that is continuous with the periosteum, or the outer layer of both. Fibrous joint capsule that is continuous with the periosteum, or the outer layer of both bones. The fibrous capsule is lined with a synovial membrane that has cells that produce synovial fluid and remove debris. The synovial fluid is normally a viscous fluid like a jelly part of a chicken egg, and it helps to lubricate the joint. To help serve these synovial cells, the synovial membrane also has blood vessels and lymphatics running through it. Together, the synovial membrane and the articular cartilage form the inner lining of the joint space. Rheumatoid arthritis is an autoimmune process that's typically triggered by an interaction between a genetic factor and the environment. For example, a person with a certain gene for an immune protein like human leukocyte antigen or HLA-DR1 and HLA-DR4 might develop rheumatoid arthritis after getting exposed to something in the environment like cigarette smoke, or a specific pathogen, like a bacteria that lives in the intestines. These environmental factors can cause modification of our own antigens, such as IgG antibodies or other proteins like type 2 collagen or vimentin. Type 2 collagen and vimentin can get modified through a process called citrullination. That's when the amino acid arginine found in these proteins is converted into another amino acid, citrulline. Meanwhile, due to the susceptibility genes, HLA-DR1 and HLA-DR4, immune cells are sometimes not clever enough, so they get confused by these changes and they no longer recognize these proteins as self-antigens. The antigens get picked up by antigen-presenting cells and get carried to the lymph nodes. To activate CD4 T helper cells. T helper cells stimulate the nearby B cells to start proliferating and differentiate into plasma cells, which produce specific autoantibodies against these self-antigens. In rheumatoid arthritis, T helper cells and antibodies enter the circulation and reach the joints. Once there, T cells secrete cytokines like interferon gamma and interleukin-17 to recruit more inflammatory cells like macrophages into the joint space. Macrophages will also produce inflammatory cytokines like tumour necrosis factor or TNF-alpha, interleukin-1 and interleukin-6, which together with the T cell cytokines stimulate synovial cells to proliferate. The increase in synovial cells and immune cells creates a pannus, which is a thick, swollen synovial membrane with granulation or scar tissue made up of fibroblasts, myofibroblasts, and inflammatory cells. Over time, the pannus can damage the cartilage and other soft tissues, and also erode bone. Activated synovial cells also secrete proteases, which break down the proteins in the articular cartilage. And without the protective cartilage, the underlying bones are exposed and can directly rub against each other. The underlying breakdown can damage the cartilage and other soft tissues, and also erode bone. Activated synovial cells also secrete proteases, which break down the proteins in the articular cartilage.
and without the protective cartilage, the underlying bones are exposed and can directly rub against each other. In addition, inflammatory cytokines increase a protein on the surface of T cells known as RANKL, or receptor activator of nuclear factor kappa B ligand. RANKL allows T cells to bind RANK, a protein on the surface of osteoclasts, to get them to start breaking down bone. Meanwhile, antibodies also enter the joint space. One antibody is called rheumatoid factor, or RF, which is an IgM antibody that targets the constant Fc domain of altered IgG antibodies. Another antibody is anticyclic citrullinated peptide antibody, or CCP, which targets citrullinated proteins. When these antibodies bind to their targets, they form immune complexes which accumulate in the synovial fluid. There, they activate the complement system, a family of 9 small proteins that work in an enzymatic cascade to promote joint inflammation and injury. Finally, the chronic inflammation causes angiogenesis, or the formation of new blood vessels around the joint, which allows even more inflammatory cells to arrive. As the disease progresses, multiple joints on both sides of the body get inflamed and gradually destroyed. But these inflammatory cytokines don't just stay within the tight joint space. Instead, they escape through the bloodstream and reach multiple organ systems, causing extra-articular problems, meaning problems beyond the joint space. For example, interleukin 1 or 6 travel to the brain, where they act as pyrogens, inducing fever. In skeletal muscle, they promote protein breakdown, and in the skin, as well as many visceral organs, they lead to the formation of rheumatoid nodules, which are round-shaped collections of macrophages and lymphocytes with a central area of necrosis, or tissue death. Blood vessels can also be affected. Their walls get inflamed, resulting in various forms of vasculitis, and make them prone to developing atheromatous or fibrofatty plaques. In response to inflammatory cytokines, the liver also starts producing high amounts of hepcidin, a protein that decreases serum iron levels by inhibiting its absorption by the gut and trapping it into macrophages or liver cells. Meanwhile, within the lung interstitium, fibroblasts get activated and proliferate, causing fibrotic or scar tissue that makes it harder for the alveolar gas exchange. Also, the pleural cavities surrounding the lungs can get inflamed, and they fill up with fluid, known as pleural effusion, and this can sometimes mess with lung expansion. Rheumatoid arthritis typically involves multiple joints, usually 5 or more, symmetrically, meaning the same joint groups on both sides of the body, like both hands for instance. Commonly affected joints are the small joints, like the metacarpal phalangeal joints and proximal interphalangeal joints of the hand, and the metatarsophalangeal joints of the feet. As the disease worsens, it can start to affect large joints, like the shoulders, elbows, knees, and ankles. During flares, or sudden worsening of the disease, the affected joints get extremely swollen, warm, red, and painful. Over time, they become stiff, especially in the morning or after being inactive for a prolonged period of time. People with rheumatoid arthritis may develop specific deformities, usually of the metacarpal phalangeal joints of the hand, such as ulnar deviation of the fingers. Deformities are also common in the interphalangeal joints, such as the so-called boutonniere or buttonhole deformity. This occurs when the extensor tendon in the back of the finger splits, and the head of the proximal phalanges pokes through, like a button through a buttonhole, causing flexion of the proximal interphalangeal joint and hyperextension of the distal interphalangeal joint. Another finger deformity is the swan neck deformity, which is the opposite. So there's hyperextension of the proximal interphalangeal joint and flexion of the distal interphalangeal joint. Now, in the knee joint, a one-way valve can form, with fluid from the swollen knee filling the semimembranous bursa. When that happens, the synovial sac can get so swollen that it bulges posteriorly into the popliteal fossa, creating a synovial fluid-filled cyst, called a Baker or popliteal cyst. Extra-articular manifestations include non-specific symptoms of inflammation,
such as fever, low appetite, malaise, or muscle weakness. Organ-specific manifestations include rheumatoid nodules, or firm bumps of tissue, and these are most commonly found in the skin around pressure points, such as the elbows. More rarely, they can be found in the lungs, the heart, or the sclera of the eye. There's also an increased risk of atherosclerosis, and therefore heart attack or stroke. There's also anemia, interstitial lung fibrosis, and pleural effusions, which can present as progressive shortness of breath. One particularly serious condition that's associated with rheumatoid arthritis is Felty syndrome, which is a triad of rheumatoid arthritis, splenomegaly, and granulocytopenia, and it can lead to life-threatening infections. Diagnosis of rheumatoid arthritis usually involves confirmatory blood tests, like looking for the presence of rheumatoid factor and anti-citrullinated peptide antibody. Additionally, imaging studies, such as X-ray, usually reveal decreased bone density around the affected joints, soft tissue swelling, narrowing of the joint space, and bony erosions. The long-term management of rheumatoid arthritis is the use of disease-modifying anti-rheumatic medications, like methotrexate, hydroxychloroquine, and sulfasalazine, which can help to suppress the inflammation. In addition, there are a variety of medications called biologic response modifiers, or biologics. Some biologics, such as abatacept, work by suppressing the activity of T cells, or others, such as rituximab, suppress B cells. There are also biologics such as adalimumab, etanercept, and infliximab that block various chemokines like tumor necrosis factor. Anakinra blocks interleukin-1, and tocilizumab blocks interleukin-6. Treatment of acute flares can be done with anti-inflammatory medications, like NSAIDs, as well as short-term use of glucocorticoids. Alright, so as a quick recap, rheumatoid arthritis is a systemic inflammatory disorder of autoimmune origin that's primarily characterised by progressive symmetric joint destruction, especially in the wrists and fingers, but may also affect other joints and many organs, such as the skin, heart, blood vessels, and lungs. It's marked by elevated rheumatoid factor and anti-cyclic citrullinated peptide antibodies. Abatacept work by suppressing the attacks. In response, the affected joints are laryngeal joints, such as the so-called boutonniere. That happens, the synovial sac can form bumps of tissue, and these are most commonly found in the skin around actions. Diagnosis of rheumatoid arthritis usually involves confirmatory, which can help to suppress the inflammation. In addition, there are a variety of medications called biologic response modifiers, or biologics. Some biologics, such as abatacept, Dek, udah work by pada suppressing nonton? the Kita activity mulai of T lagi ya? cells, or others, such Udah as pada nonton? rituximab, suppress B cells. Halo? Bintang? Ada bintang? Hadir Bu, udah Bu. Udah nonton? Apa yang Udah. kamu dapat dari situ bintang? Yang bisa kamu pahami? Jadi area apa area ini tadi Bu? Rheumatoid, Rheumatoid arthritis itu
dia tuh Mm-mm. penyakit autoimun Bu. Kalau dari Mm-mm. uh, baru dia tuh dipengaruhi dari genetik sama environment kan, environment lingkungan gitu nah Bu. Gaya hidup. Iya, lingkungan benar. Nah, Terus? kalau di genetik ini biasanya dipicu oleh human leukosit antigen yang HLA-DR1 sama HLA-DR4 itu Bu. Baru Oke. kalau dari lingkungan tuh seperti kebiasaan merokok ataupun patogen seperti bakteri gut. Oke. Baru baru ada juga beberapa Mm-mm. antibodi yang mempengaruhi seperti antibodi IgG. Ya. Baru tuh di situ juga dijelasin Bu kalau terjadinya rheumatoid arthritis tuh biasanya terjadi di beberapa sendi. Biasanya tuh juga lebih dari 5 sendi Bu yang kena. Iya, betul ya. Ya Ada jadi lagi bintang? eh di antaranya tuh kayak biasanya tuh dia bilang tuh tadi in morning kah kaku gitu nah Bu dia pas Oh, kekakuan di pagi hari. iya di antara sendi di mana tadi ya metakarpal metatarsal yang bagian Mm-mm. semuanya itu Bu. Iya. Metakarpal, metatarsal itu jari-jari kaki sama jari-jari tangan. Iya Bu, baru di bagian Benar. Hmm? Gimana? di apa large joint tuh kayak maksudnya tuh dia kayak kakunya tuh juga di bagian apa bahu sama shoulder siku ya. Iya. Ya Bahu, gitu Bu. shoulder, di siku juga, di Iya, lutut juga, bahkan bisa ada yang di panggul ya. iya Bu. Itu Ada sih lagi bintang? kalau yang dari yang saya dengerin tadi gitu sih Bu. Oke, nanti saya ingetin ya. Saya tambahin skornya untuk UTS. Ada yang mau nambahin nggak? Ibu saya konfirmasi boleh nggak Bu? Apa tuh? Kalau buat pertemuan kelas A itu Bu, yang pertemuan ini Hmm? di pertemuan 7 ya Bu? Iya betul. A Karena dan B itu ini pertemuan 7. Nanti 8-nya itu adalah pertemuan untuk UTS. oh baik Bu, karena 15 itu mau diisi sama Bu Nopi rasanya Bu. Iya betul. Itu sudah. Itu nantilah saya atur sama bagian IT untuk mindahin absen kalian. Baik Ibu. Oke, ada lagi yang mau komen selain bintang? Saya tunjuk apa mau komen sendiri nih tanpa perlu ditunjuk. Ibu, saya izin nambahin, Bu. Oke, Cindy, kelas B. Tapi saya nambahin di bagian diagnosis ya, Bu. Boleh, boleh. Nah, untuk diagnosisnya yang saya dapatkan itu bisa dilakukan melalui tes darah, yaitu pakai RF dan anti-CCP dan juga menggunakan ronsen. Kemudian untuk pengobatan itu seperti kayak pakai obat anti rematik yang sudah dimodifikasi untuk penyakitnya, yaitu seperti kayak pakai apa namanya methotrexate. Terus untuk obat biologisnya itu dia biasanya tuh menargetkan pada sitokina itu contohnya seperti obat adalimumab serta NSAID dan juga glukokortikoid untuk flare akutnya. Terus penyakit ini tuh juga membutuhkan penanganan jangka panjang untuk mencegah kerusakan progresif dan komplikasi. Itu aja sih, Bu. Oke, sip, betul ya. Jadi benar obat-obatnya itu ada namanya golongan DMARD yang disebutkan tadi Cindy, salah satunya adalah methotrexate. Ada juga yang methotrexate itu sintetik DMARD, ada juga biologik DMARD. Jadi dia bukan sintetik tapi dia adalah agen biologis. Nanti kita bahas apa jenis-jenisnya. Salah satunya adalah bentuknya itu berupa antibodi. Kalau ada obat yang di akhir katanya itu MAB, berarti itu adalah antibodi, yang mana itu merupakan obat agen biologis ya, dia bukan obat sintetik. Bentar ya, dia di sini lagi azan. Bentar, 5 menit.
Ada lagi mau komen nggak soal patofisiologinya? Tadi sebenarnya udah ada sedikit gambaran dari Bintang gitu bahwa penyakit ini tuh adalah penyakit autoimun yang mana itu terjadi karena interaksi antara genetik sama faktor lingkungan. Ada yang mau ngejelasin lebih lanjut setelah ada interaksi antara genetik sama faktor lingkungan, itu apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita sehingga muncul reaksi autoimun? Izin mencoba menjawab, Bu. Oke, boleh, Theodore. Jadi yang saya dapatkan itu kan di protein di apa namanya? Di sendi sinovial itu terdapat protein yang namanya arginin yang menyusun sel-sel kita. Nah, pada kondisi autoimun atau sebagainya macam, arginin itu berubah menjadi sitrilin. Nah, si sitrilin ini dikenal sama antibodi kita sebagai ya antigen. Jadi mereka berusaha untuk menghancurkan atau menghilangkan dari sitrilinnya ini. Terus makanya di situ akan terjadi inflamasi. Terus setelah terjadi inflamasi akan memicu pelepasan sitokin. Pelepasan sitokin ini juga makin menyebabkan gimana ya? Yang saya dapatkan tuh tadi sitokin lepas terus aktivasi dari sinovial. Sinovial mengeluarkan protease, baru protease akan menyebabkan apa namanya kartilase yang melapisi tulang kita luruh atau rusak. Setelah itu akan terjadi pengerompasan tulang karena sendinya mulai bergesekan satu sama lain. Terus di situ akan meningkatkan terjadinya inflamasi. Ya, betul ya. Itu saya Betul. Jadi di hasil dari yang tadi diceritain Bintang ya, hasil dari interaksi antara faktor lingkungan sama faktor genetik itu menyebabkan yang namanya sitrulinasi. Sitrulinasi itu adalah perubahan asam amino penyusun protein di dalam tubuh kita yang tadinya penyusunnya arginin, dia berubah menjadi sitrulin. Nah, sitrulin ini benar kata Theodora bahwa perubahan struktur asam amino dari protein tersebut membuat tubuh kita mendeteksi protein tersebut sebagai sesuatu yang asing gitu, sebagai sesuatu yang non-self. Nah, apa sih yang terjadi di tubuh kita kalau dia mendeteksi sebagai sesuatu yang asing, mendeteksi sesuatu yang dianggap bukan bagian dari tubuh. Nah, tubuh kita itu akan merespon dengan merilis yang namanya sitokin proinflamasi. Nah, sitokin proinflamasi itulah yang nantinya seperti yang dijelaskan oleh Theodora, salah satunya itu menyebabkan yang namanya produksi protease. Protease itu apa? Protease itu adalah salah satu enzim yang bisa merusak kartilago atau tulang rawan. Nah, disitulah terjadi kerusakan tulang rawan. Itu sebabnya ketika tulang rawan itu kan pelapis sendi ya, Dek. Jadi bantalan sendi, tulang rawan itu bantalan sendi. Jadi antara tulang dengan tulang yang satunya yang ada di sendi itu ada bantalan yang namanya tulang rawan. Nah, agar antar tulang ini tidak nyeri pada saat bergesekan, itulah gunanya tulang rawan. Nah, tapi protease itu merusak tulang rawan tersebut sehingga tulang-tulang tadi itu bergesekan satu sama lain. Itu menimbulkan rasa nyeri pada pasien rheumatoid arthritis. Nah, hal itu terjadi kehilangan tulang rawan itu terjadi karena itu tadi tubuh menganggap bahwa di sekitar situ ada sesuatu yang asing yang perlu dieliminasi sehingga sel-sel imun itu pada ngumpul di situ tuh. Pada ngumpul berusaha untuk mengeliminasi sesuatu yang asing itu. Ternyata itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing ya. Dan pada akhirnya menyebabkan sistem imun kita itu menyerang tubuh kita sendiri. Yang diserang apa? Ya kartilago, tulang rawan sama tulang sejati. Sehingga pada kasus rheumatoid arthritis memang sendinya itu terjadi penipisan tulang ya, baik tulang rawan maupun tulang sejati. Nah, mari kita mulai ya. Terima kasih penjelasannya ya, Bintang, Cindy, sama Theodora. Videonya menarik nggak buat ditonton? Itu 11 menit, tapi itu bikin kalian gampang banget pahamnya. Nah, kita mulai dari definisi rheumatoid arthritis ya. Kalau kalian lihat di video itu, sebenarnya kalau kalian baca juga di artikel-artikel, rheumatoid arthritis itu kenapa sih namanya rheumatoid arthritis?
Jadi rheumatoid arthritis itu ada dari dua kata, rheumatoid sama arthritis. Arthritis itu dari kata artikular, artikular itu artinya sendi. Tis itu adalah gambaran bahwa penyakit itu mengalami inflamasi ya. Jadi kalau arthritis artinya ada inflamasi di sendi. Nah, kemudian kenapa sih harus ada kata rheumatoid di depannya gitu? Karena rheumatoid ini ternyata penyakit arthritis rheumatoid ini ternyata sebenarnya bukan cuma mempengaruhi sendi gitu. Dia juga mempengaruhi organ muskuloskeletal dari tubuh kita, misalnya kulit, saraf, otot, jantung, paru-paru. Dia juga mempengaruhi itu ya. Jadi penyakit autoimun ini bukan cuma mempengaruhi sendi, tapi mempengaruhi organ yang lain juga. Oleh karenanya namanya jadi rheumatoid arthritis, bukan arthritis aja. Jadi namanya itu menggambarkan bahwa rheumatoid arthritis ini adalah penyakit autoimun sistemik. Kenapa dinamakan sistemik? Karena ternyata sitokin proinflamasi yang dihasilkan itu nggak cuma memberikan efek ke sendinya gitu. Dia juga bisa memberikan efek ke organ lain seperti kulit, itu tadi kulit, jantung, paru-paru, pembuluh darah, bahkan hematologi dari si pasien itu juga bisa terpengaruh karena adanya si sitokin proinflamasi. Nah, itu kenapa dia dinamakan sebagai autoimun sistemik. Kemudian dia juga mengatakan bahwa penyakit autoimun sistemik dengan inflamasi sistemik. Ya tadi sitokin proinflamasinya juga ke tempat lain gitu. Nah, penyakit ini itu bersifat kronik dan progresif ya. Jadi rheumatoid arthritis ini bisa disembuhin nggak deh menurut kalian? Kalau dia statusnya adalah autoimun. Bisa disembuhin nggak deh? Enggak, Ibu. Iya, jadi penyakit autoimun itu saat ini belum ada terapi yang bisa menyembuhkan. Yang ada adalah terapi untuk mencapai remisi yang diinginkan atau memperpanjang remisinya atau mengurangi gejalanya gitu. Nah, oleh karenanya di sini didefinisikan bahwa dia adalah penyakit yang kronik dan progresif kalau tidak diberikan terapi yang adekuat. Tampilan awalnya itu berupa kekakuan ya pada sendi. Nah, kekakuan pada sendi ini, benar kata si ini tadi ya, si Bintang bahwa itu kekakuan nyeri dan bengkak pada sendinya itu berupa poliartritis simetris. Artinya apa? Itu nggak terjadi pada satu sendi aja. Itu bisa terjadi pada banyak sendi. Nah, umumnya ya, yang sering kita temui itu di jari-jari kaki sama jari-jari tangan. Itu paling sering banget kita jumpai. Nah, itu sendi kita itu kan nggak satu ya di jari-jari tangan tuh. Di jari-jari tangan kita aja nih itu ada 3 kali 5, enggak deng, 3 kali 4 tambah 2 gitu di ibu jari. Nah, itu menunjukkan bahwa artritis rheumatoid itu sifatnya adalah poliartritis. Dia bisa mengalami inflamasi sendi di banyak sendi gitu. Dan sifatnya itu adalah simetris. Simetris artinya dia bisa di bagian kiri dan bagian kanan. Misalnya kalau kena tangan bagian kiri itu biasanya kena juga tangan bagian kanan. Oleh karena itu disebutkan manifestasi klinisnya itu salah satunya adalah polyarthritis simetris. Dia bisa mengenai berbagai macam sendi dan sifatnya simetris kiri kanan gitu. Jarang sekali ditemui artritis rheumatoid itu satu sendi aja tuh di sebelah kiri. Pasti biasanya tuh kena di sebelah kanan juga. Nah, selain ada manifestasi klinik artikular, artikular artinya manifestasi klinis untuk sendinya. Ada juga manifestasi klinis ekstra artikular, artinya manifestasi di luar dari sendi itu sendiri, nyeri bengkak di sendi itu sendiri. Contohnya adalah demam, gangguan pencernaan, gangguan jantung, pernafasan, dan gangguan berat badan. Kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi, bahwa sitokin proinflamasi yang diproduksi di area sendi itu, kan di sendi itu ada pembuluh darah juga ya, Dek. Itu nggak cuma stay di situ gitu. Dia bisa menyebar ke seluruh tubuh karena dia adalah inflamasi sistemik, autoimun sistemik. Dia juga bisa menyebar ke tempat yang lain dan menyebabkan manifestasi klinik selain manifestasi klinik artikular. Makanya ada muncul gangguan pencernaan, gangguan jantung, gangguan pernafasan.
Nah, ini di sebelah kanan ini ada gambar perbedaan antara normal joint, rheumatoid arthritis sama osteoarthritis ya. Jadi kalian bisa lihat di sini di hubungan antara tulang satu sama tulang lainnya di sendi kita itu sebenarnya ada yang namanya bantalan tulang rawan gitu. Itu yang membuat kalau kita misalnya loncat di lutut kita itu nggak terlalu bergesekan tuh karena ada bantalan tulang rawannya. Nah, pada kasus rheumatoid arthritis, bantalan tulang rawan tadi tuh hilang deh, terkikis. Bahkan tulang sejatinya pun itu terkikis. Nah, apa yang membedakan antara rheumatoid arthritis dengan osteoarthritis? Rheumatoid arthritis itu adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh autoimun. Sementara osteoarthritis itu bukan karena autoimun. Nah, itu bedanya ya. Sama-sama artritis, sama-sama nyeri di sendi, tapi satunya bukan autoimun dan satunya autoimun. Nah, ini adalah deformitas sendi yang bakal terjadi kalau misalnya pengobatan artritis rheumatoid itu tidak adekuat. Ini mungkin ada level-levelnya ya, early RA, intermediate RA, sama late RA. Nah, ini apa yang biasa terjadi sih? Kalian bisa perhatikan di sini ya, bahwa ada yang namanya pada late stage-nya atau fase akhir dari rheumatoid arthritis itu terjadi deformitas. Deformitas itu perubahan bentuk sendi. Kalau kalian perhatikan sendi kalian itu lurus ya, lurus gini. Tapi pada saat di fase akhir dari stage akhir dari RA, sendinya itu bisa berubah sudutnya deh. Berubah sudutnya, atau kalau enggak ada yang namanya swan neck deformity. Swan neck deformity itu dia bentuknya gini nih, bengkok. Jadi dia udah miring, bengkok juga. Nih kayak yang di gambar sini ya, yang gambar ada yang latar belakang biru, dia sudah miring, bengkok pula gitu. Kemudian ada namanya boutonniere deformity thumb, itu jadi kayak dia gini nih, apa sih namanya, dia bengkoknya ke atas gitu. Kalau swan neck itu dia bengkoknya ke bawah kayak leher angsa. Ini yang bakal terjadi gitu kalau misalnya terapinya tidak adekuat. Nah, tadi patologinya itu sebenarnya sudah dijelaskan secara sederhana oleh Bintang sama Theodore. Yang terjadi sebenarnya apa sih? Kenapa bisa terjadi rheumatoid arthritis? Jadi penyebab terjadinya rheumatoid arthritis itu pengaruh atau interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan. Faktor genetik apa aja yang diduga berperan sama patogenesis rheumatoid arthritis itu sebetulnya yang paling sering terlibat itu adalah HLA-DR4 sama HLA-DR1. HLA-DR4 dan HLA-DR1. Faktor genetik ini apa sih maksudnya gitu? Faktor genetik ini ternyata kalau dimiliki sama seseorang, itu kerentanannya terhadap RA itu lebih tinggi dibanding orang yang nggak punya gen ini. Jadi kalau misalnya udah punya faktor genetik yang ini, kemudian dia juga punya kebiasaan atau faktor environment-nya tadi, atau faktor kebiasaan hidupnya, itu misalnya kayak merokok atau mungkin pernah terpapar infeksi, nah itu akan meningkatkan resiko terkena rheumatoid arthritis. Jadi kalau sudah punya gen, terus environment-nya juga nggak sehat, itu bisa meningkatkan faktor resikonya. Nah, apa yang terjadi ketika kedua faktor ini itu berinteraksi gitu? Yang terjadi adalah ada yang namanya disebutkan tadi sama Theodora bahwa akan ada yang namanya sitrulinasi. Sitrulinasi pada kolagen tipe 2. Kolagen 2 ini adalah komponen struktural dari tulang rawan. Jadi penyusun tulang rawan itu salah satunya adalah kolagen tipe 2. Nah, kolagen tipe 2 ini mengalami sitrulinasi. Sitrulinasi artinya perubahan asam amino dari arginin menjadi sitrulin. Nah, bukan cuma kolagen tipe 2 yang mengalami sitrulinasi, vimentin juga mengalami sitrulinasi, mengalami perubahan susunan asam amino yang pada akhirnya membuat dia dideteksi sebagai antigen oleh tubuh kita.
dideteksi sebagai sesuatu yang asing, dideteksi sebagai sesuatu yang non-self, bukan bagian dari tubuh kita. Nah, apa respon imun kita gitu? Apa respon imun di tubuh kita? Sebagaimana aturan mainnya ya, tubuh kita kalau misalnya ada sesuatu yang asing, dia pasti akan bereaksi, memberi respon imun. Reaksinya apa? Dia akan mengaktifasi sel imun gitu. Sel imun apa sih yang diaktifasi di sini? Secara detail sel imun diaktifasi. Yang diaktifasi itu adalah sel T helper. Sel T helper sama sel B. Sel T helper ini kalau dia diaktifasi, apa sih yang diproduksi? Ternyata dia bisa memproduksi sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi itu artinya sitokin yang menyebabkan inflamasi. Diproduksinya di mana? Di daerah sendi. Kenapa bisa di daerah sendi? Karena yang mengalami sitrilinasi adalah komponen yang ada di sendi. Nah, sitokin proinflamasinya itu ada IL-1, IL-6, IL-17, sama TNF-alpha. Keempat sitokin ini adalah sitokin yang terlibat dalam inflamasi. Nah, nggak berhenti di situ, ternyata sitokin proinflamasi ini juga mengaktifasi fibroblast. Fibroblast yang ada di sendi ya. Fibroblast ini kalau dia teraktivasi, dia akan memicu munculnya yang namanya osteoklas. Bukan cuma protease ya, Dek. Jadi sitokin proinflamasi ini tadi memicu sel sinovial itu memproduksi protease, tapi juga memproduksi yang namanya osteoklas. Dua-duanya itu bisa merusak tulang rawan dan tulang sejati. Nah, sehingga keduanya ini nanti pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada kedua tulang tersebut dan menyebabkan terjadinya inflamasi. Bahkan pada kasus terburuk, tulang antar sendi itu tulang di sendi itu, antar tulang yang ada di sendi itu bisa saling satu sama lain, dekat gitu, saling bergesekan satu sama lain. Nah, karena kerusakan pada tulang rawan. Sebenarnya bukan cuma HLA-DR4 atau HLA-DR B1, ini masih banyak ya yang lain gitu. Faktor genetiknya yang terlibat dalam meningkatkan kerentanan seseorang untuk terkena penyakit rheumatoid arthritis. Sama lah kayak kanker payudara ya, ada faktor genetiknya gitu yang bisa menyebabkan seseorang itu punya lebih rentan gitu untuk terkena kanker payudara. Jadi setahu saya ya, ada beberapa artis tuh yang kaya sih. Seingat saya Angelina Jolie gitu, karena dia punya turunan kanker payudara, dia itu ngecekin marker kanker payudara di tubuh dia gitu. Buat tahu saya ada potensi nggak nih kena kanker payudara. Jadi dia ngecekin genetiknya dia gitu. Nah, dia punya kerentanan nggak terkena kanker payudara gitu. Itu buat orang kaya ya. Ini agak susah nih kalau misalnya kayak di Indonesia ya. Oke, tadi ini dijawab sama Cindy ya. Pemeriksaan-pemeriksaan apa aja sih yang biasa dilakukan untuk mendiagnosa RA? Nah, jadi yang pertama ada rheumatoid factor. Rheumatoid factor ini sebetulnya bukan ketika mengetahui RF-nya tinggi itu otomatis akan didiagnosa rheumatoid ya, karena pada kenyataannya kadang-kadang itu bukan cuma di rheumatoid arthritis aja yang punya RF yang tinggi. Kadang-kadang autoimmune disease yang lain itu bisa punya RF yang tinggi juga. Dan beberapa orang yang normal itu dia juga punya bisa terdeteksi RF gitu. Dan beberapa orang yang rheumatoid arthritis itu ternyata RF-nya normal gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau memeriksakan kamu punya rheumatoid arthritis atau enggak, RF itu sebaiknya jangan satu deh gitu. Harus didukung sama yang anti CCP. Nah, kalau anti CCP ini adalah antibodi yang dihasilkan memang oleh tubuh kita untuk melawan tadi protein tersitrilinasi tadi, si kolagen 2 dan fermentin.
Nah, jadi fermentin itu kan dianggap fermentin sama kolagen tipe 2 tadi kan dianggap sebagai antigen ya. Kedua protein yang tersitrulinasi tadi dianggap sebagai antigen sehingga tubuh kita itu memproduksi antibodi. Jadi sebenarnya bukan cuma sel T, sel B juga kerja gitu. Dia menghasilkan antibodi yang namanya anti-CCP. Nah, ini marker yang lebih eh, apa ya, lebih bisa menunjukkan bahwa seseorang itu terkena rheumatoid arthritis gitu. Nah, cuman pada umumnya di rumah sakit ya, di rumah sakit setahu saya itu yang 3 ini, RF, anti-CCP sama ANA. Kalau CRP, C reaktif protein itu sebetulnya dia marker aja untuk inflamasi sistemik ya. Nggak cuman untuk rheumatoid arthritis, inflamasi sistemik lain juga bisa. Jadi ini nggak terlalu ya. Kemudian LED ada juga laju endap darah. Ini cuma menunjukkan tanda peradangan. Jadi yang umumnya dilakukan itu RF, anti CCP sama anti NA. Nah, NA itu juga antibodi ya. Kalau rheumatoid factor itu dia protein. Nah, terapi farmakologi untuk rheumatoid arthritis ini eh, bukan cuma DMARD sebetulnya, AINS dan kortikosteroid juga. Cuman saya nggak akan bahas dua ini ya, karena ini udah jelas mekanisme kerjanya. Kalian udah tahu lah gimana sih mekanisme kerjanya si AINS sama kortikosteroid. Kortikosteroid itu salah satu kerjanya adalah imunosupresan. Jadi salah satu mekanisme kerja obat-obat dari rheumatoid arthritis itu adalah imunosupresan. Kenapa mesti imunosupresan? Karena itu tadi, dia adalah penyakit autoimun. Autoimun artinya sistem imunnya terlalu hipersensitif gitu. Dia terlalu responsif sama sesuatu yang harusnya sebetulnya nggak perlu serespon itu gitu. Nah, oleh karenanya dia harus disupres. Makanya dia diberikan obat-obat yang punya aktivitas sebagai imunosupresan. Salah satu contohnya adalah DMARD. Nah, apa sih target outcome dari terapi DMARD ini? Yaitu tercapainya remisi jangka panjang atau low disease activity. Artinya apa? Kita pengen dengan pemberian DMARD ini, maka gejalanya itu bisa diturunkan gitu, bisa dikendalikan dalam jangka waktu yang panjang. Karena kenapa? Karena ini adalah penyakit yang nggak bisa disembuhkan dan dia sifatnya progresif. Nah, oleh karenanya memang terapi-terapi untuk rheumatoid arthritis itu adalah terapi jangka panjang, nggak bisa dihentikan. Nah, DMARD sendiri itu terbagi dua ya, Dek. Ada DMARD sintetik, ada yang biologik. DMARD sintetik ini ada yang terbagi dua lagi, ada konvensional sintetik atau CSDMARD, kemudian ada yang target sintetik DMARD. Nanti kita bahas ya, apa bedanya antara konvensional sama target sintetik. Kemudian apa bedanya sintetik sama biologis. Nah, untuk CSDMARD, untuk yang sintetik sama biologis itu berbeda ya. Kalau biologis itu isinya biasanya adalah antibodi atau protein-protein. Nah, kalau DMARD murni sintetik ya. Yang DMARD sintetik itu murni sintetik gitu. Ada yang konvensional. Konvensional ini kenapa dia dinamakan konvensional? Karena dia generasi pertama yang target kerjanya tuh luas banget. Sementara target sintetik, target kerjanya itu agak tertargeted gitu. Dia punya target kerja yang nggak seluas sama konvensional sintetik. Contohnya nih CSDMARD atau konvensional sintetik DMARD secara general
itu kerja mereka adalah imunosupresan dengan masing-masing mekanisme kerjanya, ya. Kalau methotrexate ini dia cukup luas kerjanya. Dia menghambat sitokin proinflamasi. Dia juga menghambat aktivasi sel T, makrofag, sel endotel, fibroblast like synoviosit. Jadi fibroblast like synoviosit ini adalah yang tadi kita jelasin di bagian patofisiologi, ya. Jadi fibroblast yang berperan untuk memproduksi osteoklast tadi, dia juga bisa menekan itu, ya. Nah, pada intinya kalau dia bisa menekan sitokin proinflamasi dan sel-sel imun lain yang terlibat dalam respon imunologi RA, maka pada akhirnya dia akan menekan inflamasi yang terjadi, yang timbul gitu. Kalau sulfasalazin ini dia menghambat produksi TNF alfa. TNF alfa itu adalah salah satu sitokin proinflamasi juga. TNF alfa itu sitokin, salah satu markernya RA itu adalah TNF alfa, ya. Jadi kalau pengen tahu, misalnya kamu riset gitu, dan pengen tahu apakah di sendi itu, apakah induksi kamu berhasil gitu. Induksi kamu untuk membuat hewan itu misalnya rheumatoid arthritis, ya cek aja TNF alfanya gitu. Apakah meningkat atau enggak. Kalau misalnya meningkat, nah itu bisa jadi indikasi bahwa hasil induksinya berhasil gitu. Dia juga bisa menghambat proliferasi sel T, menghambat aktivasi natural killer, menghambat aktivasi sel B, sehingga dapat menurunkan sintesis imunoglobulin dan rheumatoid factor. Leflunomide ini dia kerjanya dia bisa menghambat ini juga, ya, sitokin proinflamasi juga. Ke hidroksikloroquine ini obat anti malaria, ya. Dia mengubah pH intraseluler di sendi, ya. Kalau pH intraseluler di sel-sel imun. Nah, khususnya di bagian lisosom. Kenapa mesti lisosom itu diubah pH intraselulernya supaya dia nggak kerja? Nah, kan kalau yang udah ambil imunologi, ya, makrofag sama sel dendritik, cara dia mengeliminasi antigen atau patogen itu dengan cara dia dimasukkan ke lisosom kemudian dihancurkan gitu. Nah, dengan mengubah pH intraselulernya, maka lisosom ini jadi tidak berfungsi gitu. Sehingga nggak perlu gitu. Sehingga dia nggak perlu kerja dan pada akhirnya nggak perlu menghasilkan sitokin proinflamasi. Siklosporin juga menghambat produksi sitokin. Azathioprine dia juga mengganggu proliferasi sel T dan sel B. Jadi intinya yang konvensional sintetik DMARDS ini dia adalah imunosupresan, menekan sel-sel imun termasuk produknya yaitu sitokin proinflamasi dan antibodi untuk agar supaya tidak dirilis, sehingga tidak terjadi yang namanya inflamasi. Jadi dia imunosupresan. Belum jelasin, ya. Jadi methotrexate di sini itu adalah first line-nya. First line DMARD. First line rheumatoid arthritis. Kecuali kalau misalnya dia ada kontraindikasi, maka bisa diganti dengan obat yang lain. Dia juga methotrexate itu disebut juga sebagai anchor drug. Kenapa? Karena dia biasanya ditambahkan sama obat yang lain untuk meningkatkan efikasinya. Nah, ini dia profil obat, kita bahas satu-satu, ya. Obat konvensional sintetik DMARD, profilnya. Jadi yang perlu kalian mungkin coba deh nanti, ya. Nanti kalian baca panduan, bukan panduan sih, PDF dari dia bentuknya PDF, itu isinya rekomendasi dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Nah, itu dia ngebahas apa aja sih rekomendasi pengelolaan rheumatoid arthritis gitu. Jadi sebelum memberikan DMARD itu diperlukan pemeriksaan laboratorium awal terkait
DPL-nya pasien, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, termasuk screening hepatitis B dan C, serta ronsen toraks. Kenapa persiapan ini dilakukan? Karena ternyata beberapa obat-obat DMARD ini itu bisa menurunkan fungsi ginjal, menurunkan fungsi hati, terus dia bisa mengganggu produksi sel darah ya, termasuk produksi sel darah leukosit, trombosit, neutrofil gitu. Kemudian kenapa harus periksa HBV, HCV, sama ronsen toraks. Ronsen toraks ini buat identifikasi TB si pasien, apakah dia ada TB atau enggak gitu. Nah, kenapa ini mesti dilakukan? Karena ternyata beberapa obat-obat DMARD itu ternyata bisa memicu atau meningkatkan resiko terinfeksi HBV, HCV, sama TB. Dia bisa meningkatkan resiko tersebut. Kenapa bisa meningkat resikonya? Karena sebenarnya imunosupresan itu kan menekan sistem imun ya. Akhirnya sistem imun kita ditekan, yang pada akhirnya menyebabkan kita itu lebih mudah terkena infeksi. Nah, berdasarkan riset ternyata orang yang mengkonsumsi obat-obat ini dalam jangka waktu yang panjang itu bisa meningkatkan risiko dia terpapar atau terkena penyakit HBV, hepatitis B, hepatitis C, sama TB. Oleh karenanya perlu persiapan sebelum memberikan obat-obat DMARD, perlu dicek gitu. DPL-nya, fungsi hati, fungsi ginjal, HBV, HCV, sama TB-nya gitu. Apakah dia punya resiko terkena TB atau HBV atau HCV gitu. Apakah dia pernah terkena HBV atau HCV atau TB, apakah dia sedang terkena HBV, HCV atau TB. Karena kenapa? Ternyata selain dia meningkatkan resiko terkena penyakit-penyakit infeksi ini, dia juga bisa meningkatkan resiko reaktivasi. Jadi kalau misalnya pasien itu udah terkena sebelumnya dan udah misalnya TB ya, dia udah sembuh gitu. Nah, itu bisa aktivasi lagi gitu, reaktivasi kembali karena mengkonsumsi obat-obat ini gitu. Meskipun nggak selalu ya, tapi persentasenya tuh tinggi untuk reaktivasi penyakit-penyakit infeksi. Sehingga memang dokter merekomendasikan bahwa sebelum mengkonsumsi DMARD ini perlu persiapan untuk melihat fungsi hati, fungsi ginjal, dan HBV, HCV, dan ronsen toraks. Nah, selain tadi ya udah dijelasin karena ada potensi untuk reaktivasi dan terkena infeksi. Selain itu memang beberapa DMARD itu sifatnya hepatotoksik ya. Jadi emang harus dicek dulu nih fungsi hatinya bagus apa enggak nih. Kalau misalnya nggak bagus ya janganlah dikasih methotrexate atau leflunomid karena kedua-duanya hepatotoksik nih. Nah, jadi di sini ada kontraindikasinya ya. Untuk methotrexate itu dia dikontraindikasikan dengan infeksi aktif khususnya TB, itu sama sekali tidak direkomendasikan, mending dipilih obat lain yang tidak dikontraindikasikan dengan TB. Kemudian dia juga dikontraindikasikan pada pasien yang leukositnya di bawah 3.000, trombositnya di bawah 50.000, creatinine clearance-nya di bawah 30 ml per menit. Ini untuk fungsi ginjal ya. Kemudian yang fungsi hatinya juga di 2 kali lipat ya, upper limit of normal. Jadi SGOT SGPT-nya itu berapa? Kalau dia di atas 2 kali lipatnya, itu sebaiknya nggak dikasih gitu. Kemudian kalau dia terkena hepatitis B dan C lagi ya, hepatitis B dan C itu kan menyebabkan kerusakan hati juga ya. Sementara kedua obat ini hepatotoksik, jadi akan dikontraindikasikan pada pasien yang sedang menderita hepatitis B dan C. Itu memperparah kerusakan hatinya gitu. Selain itu, methotrexate sama leflunomid juga itu memang diekspresikan via hati ya. Jadi kalau misalnya memang dia punya gangguan fungsi hati, itu nggak cocok pakai methotrexate sama leflunomid. Kemudian pemberian DMARD ini selain ada persiapannya dengan ini ya, dengan melihat fungsi hati, ginjal, HBV, HCV, dan DPL, dia juga harus dipantau ya, Dek.
Yaitu tadi karena pengaruh toksisitasnya dia hepatotoksik harus dipantau SGOT, SGPT, fungsi ginjal sama darah perifer lengkap. Kalau fungsi hati itu SGOT, SGPT, kalau fungsi ginjal kreatininnya, kemudian DPL. DPL ini nanti kamu bakal dicekin leukositnya berapa, trombositnya berapa, neutrofilnya berapa. Apakah mengalami penurunan atau normal saja gitu. Kalau misalnya normal saja selama terapi, maka dilanjutkan terapinya gitu. Kalau misalnya berkurang, ternyata memberikan pengaruh yang negatif gitu, maka dia akan biasanya diganti sama obat yang lain. Nah, pemantauannya pun cukup ketat ya. Kurang dari 3 bulan itu dipantau 2 sampai 4 minggu, tiap 2 sampai 4 minggu. Kalau sudah terapi 3 sampai 6 bulan, itu pemantauannya bisa lebih dilonggarkan intervalnya ya, 8 sampai 12 minggu. Kemudian kalau udah di atas 6 bulan terapi itu bisa tiap 12 minggu. Nah, selain persiapan fungsi hati, ginjal, HBV, HCV, dan ronsen toraks, itu perlu juga buat pasien-pasien yang akan menerima DMARD itu dianjurkan atau direkomendasikan sama dokter itu biasanya vaksinasi. Apalagi buat orang-orang yang rentan terkena HBV misalnya, atau misalnya orang-orang yang sering bepergian. Itu biasanya persiapannya akan diberikan vaksinasi. Karena kenapa? Karena pada masa pengobatan menggunakan DMARD yang notabene-nya ini adalah jangka panjang, yang mana karakternya itu adalah imunosupresan, berarti ada potensi tubuh kita itu lebih mudah terinfeksi. Oleh karenanya biasanya dokter merekomendasikan itu vaksinasi dulu, baru start terapinya. Terapi yang vaksinasi yang disarankan itu ada vaksin influenza, pneumokokus, HBV. Kalau HCV kenapa nggak disarankan? Kalau kalau HCV kenapa kira-kira nggak disarankan tuh? HCV ada vaksinnya nggak? Kalau boleh dicek, HCV ada vaksinnya nggak? Belum ada, Ibu. Iya, belum ada ya. Jadi kamu nggak, siapa yang jawab ya, Theodora? Iya, Bu. Oke. Jadi belum ada ya, jadi bisa direkomendasikan untuk vaksin. Yang bisa direkomendasikan adalah vaksin HBV. Sama ya, Dek, antara methotrexate sama leflunomide. Dosisnya aja yang beda. Toksisitasnya mirip hepatotoksik juga, dua-duanya. Oh iya, kontraindikasi untuk methotrexate sama leflunomide ini nggak bisa untuk hamil dan laktasi. Dia masuk kategori X. Jadi nggak bisa sama sekali. Keduanya itu teratogenik ya. Kemudian pilihan terapi yang lain ada sulfasalazin. Sulfasalazin ini sama ya, sama yang sebelumnya. Jadi semua obat DMARD, khususnya CSDMARD, itu harus ada persiapan terlebih dahulu. Ngecekin fungsi hati, ginjal, HBV, HCV, dan DPL. Hidroksikloroquine ini cukup aman buat, sama sulfasalazin ya, cukup aman buat orang-orang yang punya gangguan hati ringan sampai sedang ya, karena dia nggak hepatotoksik. Tapi meskipun demikian, tetap harus dipantau ya. Ini pemantauannya general.